Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat pau dengan 3 bahan yang sedikit berbeda juga cara pengerjaannya. Nah, ini bisa kalian gunakan untuk ide jualan pau-pau karakter. Kita buat isiannya dulu ya. Ini salah satunya kita buat isian kacang. Kacangnya tadi udah kita sangrai dulu sampai garing, kemudian kita haluskan dan campurkan semua bahan-bahan yang tersedia. Caranya mudah banget. Nah, ini kita campurkan sampai semuanya tercampur dengan merata dan bisa kita bentuk menjadi bulatan. Nah, pada tutorial ini resepnya Mama Eji buat 2 kali ya. Oke, lanjut untuk pau yang pertama nih. Ini paunya imut banget, sangat halus, mulus dan lembut. Pau wajah apa nih ya? Wajah ayam, anak ayam. Di sini kita gunakan tepung terigu protein rendah, air yang hangat, minyak sayur, gula pasir, kemudian ragi instan. Khusus untuk pembuatan pau biasanya kita gunakan tepung protein rendah selain warnanya lebih terang atau putih, juga malah biasanya dicampur dengan tepung tangmen, itu tepung pati gandum, justru proteinnya sangat lebih rendah lagi. Dan di sini kita menggunakan juga minyak sayur atau minyak goreng. Kalian bisa lihat warnanya jauh lebih terang dibandingkan jika menggunakan margarin atau butter. Nah, ini kita campurkan aja, nggak sampai elastis sih, yang pasti sampai tercampur merata aja nih. Kalau kita pegang itu udah enak banget di tangan. Konsistensinya seperti ini, tidak terlalu lunak ataupun terlalu padat. Jadi nggak perlu lagi ditaburi terigu. Kita potong menjadi 4 bagian, untuk ukurannya sih sesuai selera. Nah, semuanya kita bulatkan. Kalau yang pertama ini caranya cukup sederhana ya. Jadi dicampurkan semua, yang pasti sampai mulus dan merata aja, kurang lebih itu 3 menit. Nih, seperti ini kalian bisa lihat. Sebelum kita mengerjakan, sebaiknya ditutup dulu agar tidak kering, karena untuk bagian-bagian yang kecil ini bisa kita beri warna kuning dan merah sesuai tema. Nah, kalau udah kita ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan. Perlu kalian ingat kalau untuk isian pau ini sebaiknya menipiskan pada seluruh bagian tepi aja, bagian tengahnya agak menjendol seperti itu atau lebih tebal, agar nantinya isiannya ini nggak jebol. Ini kita beri isian nugget kacang tadi yang udah dibulatkan. Untuk pau yang pertama ini kita 1 kali proofing aja sih. Ini kita masih bentuk untuk bagian kaki, dibulatkan aja, kemudian pencet-pencet seperti ini. Lalu gunakan air agar bagiannya bisa melekat. Nah, sekarang kita akan tempelkan bagian kakinya, olesi dulu dengan air seperti ini. Untuk isian snack box ini lucu banget ya, atau acara ulang tahun anak, tapi ya harus telaten ngerjainnya. Satu persatu, tapi hasilnya kan cukup memuaskan. Sekarang bagian paruh berwarna merah, kita tempelkan juga menggunakan sedikit air. Untuk bagian mata bisa gunakan kismis.
juga wijen hitam untuk alisnya. Kok ada alis ya? Ya seperti itulah kira-kira. Nih udah jadi. Ini lumayan besar loh, 1 genggaman. Kemudian kita letakkan di dalam kukusan. Ini Mamaji gunakan untuk kukusan dimsum ya biasanya. Nah, kita istirahatkan dulu 20 menit atau sampai sedikit mengembang. Kemudian panaskan kukusannya, airnya secukupnya saja. Dengan api yang sedang, cenderung kecil, jangan terlalu meluap-luap. Kalau udah mateng, biarkan dulu 5 menit, baru buka kukusannya agar paunya itu halus mulus seperti ini, tidak keriput ya. Ini dia hasilnya. Tuh, cantik, pastinya lembut, halus dan mulus, seperti squishy. Oke, sekarang kita lanjut ke resep pau yang kedua. Ini bentuknya mutiara atau kerang. Bahan-bahannya bisa kalian lihat pada layar, juga nanti pada kolom deskripsi. Sama, kita gunakan air hangat karena nanti kita juga tidak menggunakan mixer, jadi yang kita gunakan airnya air hangat. Minyak sayur ini bisa diganti dengan shortening atau mentega putih ataupun margarin. Tapi pastinya kalau menggunakan minyak goreng atau shortening warnanya lebih terang. Nah, ini cara yang kedua ini Mamaji campurkan dulu air hangat, gula, air hangatnya setengah aja, gula dan ragi instan. Sekalian ngecek ya apakah raginya masih aktif atau tidak. Kemudian di wadah lain kita campurkan bahan kering seperti tepung terigu protein rendah. Kemudian kita masukkan cairan ragi tadi. Oh ya, kalau kalian ingin mencampur dengan tepung tangmen itu ada di resep pau Mamaji yang udah ada di video yang lain. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan perbedaannya. Justru Mamaji merasa sama aja, asalkan kita buatnya dengan benar ya. Tahapannya, teknik dan caranya. Walaupun menggunakan hanya dengan tepung terigu protein rendah, hasilnya juga tetap lembut. Nah, ini juga kalau udah tercampur, kita haluskan pada papan kerja. Yang pasti kalau disentuh itu udah adonannya tuh udah enak. Kalau masih terlalu agak lunak bisa taburi sedikit dengan terigu. Tidak terlalu melekat. Tidak ada yang melekat justru ya kalau untuk pau ini. Nah seperti ini, satu bagian warna putih kita biarkan setelah dibulatkan, kemudian satu bagian lagi beri perisa taro secukupnya aja, atau untuk warna sesuai selera. Nah seperti ini juga langsung kita kerjakan, gak di proofing. Ini kita pipihkan dulu bagian yang putih, membentuk persegi panjang, ketebalannya cukup, tidak terlalu tebal ataupun tipis banget. Untuk satu bagian yang ungu juga sama, kita pipihkan dengan ukuran yang sama. Lalu letakkan bagian yang putih pada permukaannya, atau sebaliknya juga nggak masalah, sama aja. Dan kita gulung padat ya, rapat. Nih seperti ini. Terus siapkan loyang, olesi dengan minyak goreng kalau kalian tidak menggunakan alas untuk itu kertas alas kukusan ataupun daun pisang ya. Jadi biar nggak melekat. Nah setelah kita potong-potong, ini ukurannya nggak terlalu besar tapi sedang, nggak terlalu kecil juga. Ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan seperti ini. Ketebalannya cukup,
dan kita iris-iris tapi tidak terputus seperti itu ya. Nih, ada motif garisnya, kemudian tekan pada bagian tengah sehingga berbentuk seperti kerang yang terbuka. Jadi bisa mangap-mangap kerangnya. Ini siap kita berisian. Ini isiannya lain lagi ya. Jadi kalau untuk isian boleh sesuai selera aja. Nah, udah selesai semua. Setelah kita letakkan di loyang, atau juga loyangnya bisa kalian alasi dengan itu ya, plastik. Tapi tetap diolesi dengan minyak. Ini setelah istirahat 20 menit, kukusannya juga udah dipanaskan, tapi airnya jangan sampai terlalu menggelegak-gelegak. Airnya secukupnya aja, apinya sedang cenderung kecil. Ini akan kita kukus selama 8 menit karena ukurannya kecil. Jadi waktu pengukusan itu juga tergantung dari besarnya pau. Setelah dipadamkan atau dimatikan apinya, jangan langsung dibuka, boleh direnggangkan sedikit agar uap panasnya keluar sehingga hasilnya mulus tidak keriput. Jadi seperti ini. Jadi nggak kaget gitu loh, dari suhu yang tinggi tahu-tahu kalian langsung buka tuh kan suhunya langsung turun. Nah, itu bisa berpengaruh pada bagian kulit. Ini juga lembut, empuk, dan uniknya bisa dibuka seperti ini. Seperti ini hasilnya. Dan pau yang sempurna adalah pau yang bisa dikupas bagian kulitnya seperti ini. Oke, lanjut ke resep pau yang ketiga. Nah, ini unik lagi nih. Ini paunya agak lebih besar, berbentuk kacang seperti kacang kapri ya. Untuk isian sesuai selera, ini Momeji isi dengan slice strawberry dan ini juga sangat empuk dan lembut. Wah, ini kacangnya kacang raksasa ya, gede banget kacangnya. Dan ini bentuk karakter boneka Jepang, dan ini lebih imut lagi dan sangat mulus nih, dengan bibirnya yang memerah. Dan kalau kita pencet itu tuh kembali lagi, nih, ya kan, sangat lembut dan halus permukaannya. Ini juga lucu banget kalau untuk acara anak-anak, untuk hantaran, pokoknya segala macam acara. Oke, kita lanjut aja. Caranya kali ini margarin, gula, ini kita panaskan dengan api yang kecil. Kita aduk dan tuangkan susunya. Ini terus kita aduk setidaknya sampai gulanya udah agak larut. Jangan sampai mendidih. Ketika hangat, apinya udah bisa kita matikan. Kemudian kita angkat. Buang uap panasnya kurang lebih 5 menit. Yang pasti tidak. Kalau tadi terlanjur terlalu panas, kita biarkan dulu sampai hangat. Setelah hangat, lalu masukkan ragi instannya agar raginya juga nggak mati. Kemudian kita diamkan dulu 5-7 menit sampai raginya berbusa atau mengembang. Siapkan bahan lainnya, tepung terigu protein rendah, garam. Kemudian kita tuangkan cairan susu, margarin dan ragi. Nah, kali ini kita menggunakan mixer. Jadi kalian boleh pilih suka yang mana. Tanpa di mixer juga tadi cepat aja, tapi kalau mungkin banyak bisa di mixer sampai bukan kalis juga ya maksudnya, yang pasti sampai tercampur dengan baik. Tentunya lebih halus ya kalau menggunakan mixer. Nah, ini kita proofing sampai mengembang 2 kali lipat dan siap kita membentuk doll face, wajah boneka Jepang. Untuk ukurannya sesuai selera, kita potong untuk bagian wajah dan sebagian itu untuk pernak-perniknya. Bisa kalian beli warna sesuai selera aja. Ada hijau, ungu, dan pink. Nah, seperti ini. Jangan lupa selalu ditutup saat kita mulai membentuk. Ini bisa dibulatkan dulu agar lebih halus. Kemudian kita
kita beri isiannya ini menggunakan selai coklat. Bulatkan. Sekarang kita mulai menghias pau ini. Untuk bagian atasnya dipipikan aja sesuai kreasi kalian aja ya. Kalau yang ini beratnya sekitar 80 gram, ini cukup besar. Lebih besar dari pau anak ayam tadi yang pertama. Nah, ini untuk buat pitanya. Tuh, cantik ya. Kemudian kita pelintir tipis dengan gunakan lidi untuk membentuk mata dan mulutnya. Jadi seperti ini. Caranya cukup mudah. Hasilnya juga imut banget. Bentuknya loh yang imut. Nah, dengan pewarna makanan yang dicairkan sedikit air dengan air, kita buat blush on di bagian pipinya. Biar lebih ngegemesin lagi. Ini dia hasilnya. Tersenyum dan langsung letakkan pada loyang, bisa kalian alasi dengan baking paper. Nih. Ini pun sama, akan kita kukus dengan api yang sedang dengan air yang cukup. Jadi kalau untuk pau itu jangan sampai menggelegak-gelegak, jangan sampai menghasilkan uap air yang banyak. Karena ukurannya besar, ini kita kukus selama 10 menit. Setelah matang biarkan dulu sekitar 3 menit, uap panas hilang baru kita buka ya. Nah, lanjut ini ke pau bentuk kacang kapri. Warnanya hijau. Kita bagi-bagi menjadi beberapa bagian. Jadi untuk kacang ini kita gunakan warna hijau dan putih, kemudian pipikan bentuk oval dengan menggunakan spuit. Nah, bagian belakang spuit kita lubangi. Kalian boleh lubangi 3 atau 4. Oh ya, selain spuit juga bisa menggunakan tutup botol ya. Nah, bagian yang putih bisa kita isi dengan isian coklat atau kacang. Kemudian kalian bisa lihat caranya seperti ini. Sangat mudah ya. Udah selesai semua. Ini pun pengukusannya sama. Nah, jika kukusan kalian itu tidak ada lubang pembuangan udaranya, sebaiknya dialasi dengan kain. Ini dia udah selesai juga mengembang dengan sempurna, tanpa kerutan, sangat halus dan lembut pastinya. Lanjut ke bentuk berikutnya, ini kita akan buat pau landak. Pau landak ini Mama Eji isi dengan isian mocha. Setelah dibulatkan, lanjut untuk bagian penutupnya warna hijau. Kita pipihkan, lebarkan, kemudian letakkan pada bagian atas seperti ini. Tuh. Lalu tinggal kita beri mata. Boleh pakai adonan yang kita warnai dengan warna yang lebih gelap ataupun tadi menggunakan kismis. Nih udah jadi untuk mata dan hidungnya. Sekarang kita akan bentuk landak, digunting-gunting aja tuh. Nih kulitnya kita gunting-gunting. Jadi selain bentuk landak, dengan digunting ini juga bisa bentuk duren ya. Buah duren yang berduri-duri. Nah, caranya cukup mudah, tricky yang mudah. Ini dia tuh, cukup imut. Sekarang kita lanjut ke pau anak bebek. Ini lebih mudah lagi sih. Ini hanya kita potong 4 bagian, 2 yang sama besar dan 2 yang sama kecil. 2 yang besar ini
untuk bagian badan dan yang kecil untuk bagian kepala. Tuh sangat mengasihkan sebenarnya. Caranya masih sama. Hanya kalian bisa aplikasikan untuk bentuk-bentuk yang lebih menarik lainnya ya. Nah, olesi dengan air agar bagian kepalanya bisa melekat. Kemudian kita tambahkan mata, juga sayapnya yang kecil. Ini dia hasilnya. Ini juga sudah siap, udah selesai kita kukus. Sekarang kita akan buat pau yang menggemaskan. Nah, ini ada bentuk topi. Nih, ini sangat sederhana dan bentuk awan nanti ya. Lembut, tidak berkerut, tidak kempis, dan anti mengeras. Sebenarnya kalau pau ini emang enak ya. Kalau langsung kita nikmati itu selagi panas keluar dari kukusan. Tapi ini walaupun di suhu ruang itu tidak mengeras. Jadi kalian bisa simpan juga pau ini di kulkas. Kalau untuk jangka waktu lama di freezer. Nanti kalau mau dikukus bisa kalian letakkan dulu pada suhu ruang. Nah, ini kita beri isian dulu. Masih isian coklat. Pau yang menggemaskan pertama ini akan kita bentuk. Bentuknya seperti awan. Dengan scraper kita tekan tapi tidak terputus. Kalian bisa lihat pada layar. Nah, seperti ini. Bisa sedikit dipipihkan. Ini dia hasilnya nih. Udah terlihat bentuk awan. Kemudian kita beri mata, mulut biar lebih imut, lebih cantik awannya. Bisa ditekan sedikit menggunakan tusuk sate ataupun tusuk gigi. Ini dia hasilnya. Siap kita kukus. Nah, ini lebih sederhana lagi, tapi lebih sangat menggemaskan. Kalian pasti pengen mencet kalau ngeliat hasilnya ini udah jadi. Bulat aja, adonannya mulus, kemudian bagian yang pink juga kita bentuk pipih. Olesi dengan air. Nah, kita udah beri topi. Ini topi Pak Tino Sidin. Siapa yang mengenal Pak Tino Sidin? Tolong tulis di kolom komentar. Kemudian kita rapatkan biar gak copot. Nah, udah deh. Ini siap kita kukus 10 menit. Kalau isiannya tuh udah pada matang kecuali daging ya bisa sampai 12 atau 13 menit. Nih hasilnya sangat halus, mulus, tanpa keriput dan pastinya lembut. Oke ya, semoga aja jenis-jenis pau karakter untuk dagangan kalian bisa lebih banyak lagi dan ini dapat bermanfaat. Nah, selesai sudah resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.